Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya, Vincent. Dan hari ini gue akan ngopi santuy lagi seperti biasa. Dan gue udah siapkan kopi gue. Oke, hari ini gue ingin membahas suatu hal yang lagi trending lagi di Twitter ya. I don't know why Twitter itu selalu jadi bahan gue untuk mencari materi untuk ngopi santuy juga, karena pembahasannya lebih enak gitu cuy ya. Jadi ada di Twitter, bisa kalian cek, bisa kalian kunjungi Twitter ya, yaitu tentang ada anak SD dibully. Jadi hari ini gue akan membahas tentang pembulian ya, bully segala macam. Sebagai orang yang pernah dibully waktu SD ya, gue melihat kejadian seperti itu mengingatkan gue kepada diri gue dulu ya. Gue adalah orang yang badannya kecil, jadi gue mudah banget itu dibully, jadi sasaran banget lah gitu coy. Bahkan gue juga bukan orang yang dibully sama teman sendiri, tapi sama guru juga. Maybe next time gue akan spill cerita itu. Cuma yang hari ini gue bahas itu adalah pembulian. Di kasus ini sebenarnya gue nggak mau terlalu banyak ngebacot ya, karena menurut gue ya pembuli salah. Tapi yang di sini yang gue malesnya adalah diselesaikan dengan cara minta maaf ini. Ini yang gue sesalkan gitu loh coy. Gue gak ada masalah kalau misalnya memang maaf-maafan, karena menurut gue itu hal yang normal. Cuma kata maaf ini kadang disalahgunakan untuk kayak menyelesaikan masalah, padahal nggak seharusnya seperti itu. Karena gini, maybe dia memaafkan kasus kelar, mental gimana? Pertanyaan sih kayak gitu, mental gimana? Gue ya sebagai orang yang pernah dibully dulu ya, gue kesel kalau masalahnya tuh cuma minta maaf, karena mentalnya sampai sekarang bro, sakit hatinya sampai sekarang, dan itu susah sembuh, itu susah untuk dihilangkan. Dan ujung-ujungnya di kasus seperti ini kelar udah, tapi mental gimana itu loh yang mereka lihat. Itu cuma apa, masalahnya selesai udah. Ini kadang gue kesel, padahal gak sesimpel itu gitu loh coy. Apalagi ada orang tua yang mengatakan kayak, yaelah itu cuma anak kecil doang kali, cuma main-main. No man, bedakan main-main dengan bullying. Kadang orang tua yang boomer ini ya itu gak bisa membedakan mana yang bullying, mana yang bermain. Apakah bermain itu harus menyakiti? Enggak kan. Apakah harus sampai kayak menyudutkan orang? Enggak kan. Itu udah bullying man, gitu loh coy. Apalagi di ranah sekolah dan direkam lagi. Gue nggak tahu siapa yang ngerekam. Gue harap bukan oknum guru. Gue harap itu adalah temannya sendiri ya yang membuli. Kalau oknum guru sih bajingan sih, bangsa juga. Cuma ayolah men, kenapa hal bullying ini dinormalkan? Apakah akan mencoreng nama sekolah? Menurut gue enggak. Alangkah lebih baiknya kalau sekolah itu memberantas itu akan menjadi poin bagus di sekolah tersebut. Kenapa? Karena sekolah tersebut berani speak up. Gue bisa loh selesaikan masalah bullying gitu loh cuy. Bukan dibiarkan. Ini kadang buat kesel. Dibiarkannya itu yang membuat gue marah gitu loh cuy. Apalagi waktu gue dibully ya. Ini cerita aja sedikit. Waktu gue dibully, apakah ada guru yang bela gue? Enggak. Gue juga dibully sama guru dulu gitu. What the fuck gitu coy. Dan gue gak ceritakan ini ke orang tua, karena ujung-ujungnya lu tau lah boomer tuh gimana. Terkadang itu yang membuat orang yang dibully tuh must speak up, karena ujung-ujungnya dibanding-bandingkan segala macam. Aduh nasib, fuck man, nasib lu sama dia tuh beda, mental dia sama lu beda. Dan gue udah malas mau bahas tentang mental gitu loh coy, karena orang-orang yang adu nasib ini seakan-akan dia kayak mentalnya kuat segala macam, padahal ada orang yang mentalnya lemah. Nggak semuanya kuat gitu loh coy. Ini yang kadang gue males. Sebenarnya perkaranya ini udah selesai dengan minta maaf gitu loh coy. Tapi apakah next time ini akan selesai? Enggak. Banyak lagi kasus-kasus bullying di luar sana yang harus dituntaskan gitu loh coy. Kadang bisa sedih itu, nggak berani speak up segala macam. Apakah gue salahkan dia yang nggak berani speak up? Enggak, karena banyak sekali tekanan mental yang dihadapi.
bukan cuma orang tuanya tapi dari sekolah juga gitu loh cuy. Apalagi kalau gurunya sampai membuli gitu loh cuy. Ini yang kadang gue kesel. Dan terkadang bullying itu bukan cuma temen aja, kadang guru juga seperti itu. Kenapa gue bilang guru juga seperti itu? Simple, gue ada pengalaman pribadi gitu loh cuy. Ada guru nih suruh maju ke depan. Ini benar-benar cerita gue. Suruh maju ke depan, bukan gua tapi teman gua disuruh maju ke depan, disuruh selesaikan satu soal gitu, ya kan, selesaikan, dan ternyata dia gagal. Akhirnya apa? Diceng-cengin, bukan dibantu, diceng-cengin bro, diolok di depan kelas. Itu termasuk bullying oleh oknum guru. Itu bukan suatu hal yang lucu, itu bangsat gitu coy. Ini yang kadang menormalisasi bullying itu gitu. Terkadang kita nggak bisa melihat mana yang bully, mana yang beneran. Ujung-ujungnya kita cuma bisa melihat kayak, oh ini bercanda, oh ini main-main, wajar anak kecil. Enggak wajar. Karena kita mewajarkan hal itu ya karena dianggap lucu, padahal enggak. Dan gue juga pernah di posisi seperti itu, diceng-cengin sama guru. Padahal di dalam hati itu udah sakit, udah marah banget. Dan ada cerita lagi, gue pernah sekali lupa bawa dasi gue basah waktu itu. Ya basah, nggak mungkin gue pakai dong. Ya kan, basah nggak mungkin gue pakai. Pasti pelajaran guru itu, gue melihat gue nggak pakai dasi. You know what? Apa yang beliau lakukan? Gue masih mending disuruh keluar, masih mending. Tapi you know what? Ikat pinggang gue dilepas, dipakai di leher. Itu bullying. Dan apa yang terjadi? Semua orang tertawa. Itu nggak ada yang lucu sama sekali, mau sakit hati men. Kalau orang mau bilang, bang lu baperan segala macam, terserah lu. Tapi dipermalukan seperti itu nggak lucu men. Lu bukan hewan. Ini dulu, lu bukan hewan. Dan itu bangsat men, dinormalkan. Guru tersebut guru senior, boomer lagi. Ini oknum ya, gue bilang oknum boomer ya. Mereka itu nggak tahu ya namanya mental health. Mereka tuh nggak tahu yang namanya kayak orang tersebut bisa kena mental. Yang mereka tahu dulu adalah sakit kepala, pundak sakit, udah kelar. Mereka nggak peduli tentang namanya mental. Oke lah kalau misalnya kalian punya orang tua yang paham tentang mental segala macam, itu akan menjadi good point untuk kalian berkembang gitu loh cuy. Tapi kalau misalnya orang tua kalian adalah orang tua boomer yang menormalkan pembulian, menurut gue itu bangsat. Kasian men, gitu loh. Kalau dianggap, oh itu main-main, fuck men, gak gitu. That's the point di video ini. Terkadang ya bangsat itu kehidupan gitu cuy. So ya, gue malas mau bahas ini. Untuk kasus adiknya, semoga benar-benar kelar ya, nggak dibully lagi segala macam. Stay strong, karena nggak ada orang mau dibully di dunia ini. Kasus KPI waktu itu kan, itu kan kasus bullying di dalam dunia kerja. Dilecehkan lagi, itu udah another level gitu. Udah dibully, dilecehkan gitu loh cuy. Tapi dinormalkan cuma karena bercanda. Kadang bercanda itu selalu dijadikan tameng untuk orang menjelekkan segala macam. Dan kata baperan, terkadang lu gak bisa seperti itu. Ada namanya kata maaf. Dan maaf kayaknya sudah punah, bukan era lu lagi. Kayak lagu Eric Olim ya. Cuma ya seperti itu. Budayakanlah minta maaf bro, bukan budidayakan baperan apalah segala macam. Karena itu bukan suatu hal yang baik. Kasian men. Untuk korban bullying di luar sana. So ya, pembahasan hari ini cukup sampai di sini aja. Cheers, kopi. Sampai jumpa.